Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, mengingat sekarang angka COVID sudah semakin tinggi ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di event kami, di event Healthpreneur Talk yang pertama. Di sini kita akan membahas dan menyimak ya kisah-kisah sukses dari tenaga kesehatan yang memutuskan untuk berbisnis dan berwirausaha. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak BBO yang sudah menjadi narasumber di event kami, dan juga mungkin teman-teman di sini banyak ya yang belum kenal dengan sharing organizer. Maka sebelum kita masuk ke acara inti, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Isnu Kurnia, saya salah satu tim dari sharing organizer, dan di sini ada rekan saya, Kak Fatatul Malihah, yang akan sedikit memberikan profil singkat tentang sharing organizer. Silakan Kak. Halo Kak Isnu. Sebelumnya Halo. saya ingin menyapa ya. Oke, Ya. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Ini nggak pada on cam atau on mute ya? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Kak Isnu yang telah memberikan kesempatan untuk sesi ini. Saya mohon izin share screen ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Kak, Oke, terdengar. baik. Oke, saya mohon izin share screen dulu ya. Apakah kelihatan untuk Kak Isnu? Sudah terlihat sekarang. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Isnu ya, karena tak kenal maka tak sayang, saya mohon izin untuk perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fatatul Malihah, salah satu dari tim sharing organizer. Nah, ingin memperkenalkan sedikit nih terkait sharing organizer. Sharing organizer itu apa sih gitu ya? Sharing organizer merupakan event organizer di bidang kesehatan yang bergerak dalam kegiatan training, webinar, seminar, pelatihan yang sifatnya bersifat online maupun offline. Nah, Healthpreneur Talk 1 ini merupakan terobosan terbaru dari sharing organizer, di mana kami mengundang para entrepreneur di bidang kesehatan khususnya untuk sharing terkait kisah suksesnya dalam berbisnis. Seperti saat ini kami mengundang Bunda Ayu yang sudah sukses berbisnis dalam bidang MPASI. Nah, saya yakin seorang pengusaha itu memang semangatnya enggak yang terus membara seperti itu ya, ada yang naik turun. Nah, harapannya dari program Healthpreneur Talk ini dapat meningkatkan semangat atau jiwa untuk berwirausaha. Saya pernah membaca sebuah quotes atau kata-kata ya, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Namun, pengalaman adalah sangat penting seperti itu ya. Namun belajar pengalaman dari orang lain itu juga nggak kalah penting ya. Harapannya bisa menambah wawasan dan semangat baru para ayah bunda yang bergabung saat ini. Oke, nah sebelumnya juga sharing organizer juga telah mengadakan beberapa event organizer, event yang telah kami laksanakan dari tahun 2021 seperti event yoga, baby spa, senam Maryam, hitan yang merupakan event yang sangat teknis seperti itu ya, merupakan keilmuan. Namun ada beberapa pelatihan yang kami sajikan untuk sifatnya menunjang bisnis yang saat ini ayah bunda jalani seperti digital marketing ya, cara untuk menarik customer klien saat ini harus pakai ilmu digital marketing, dan juga saat ini yang sedang berlangsung di minggu ini training accounting for business bareng dengan suara kerja, usaha makin mantap kalau keuangannya sehat seperti itu. Nah, bagi ayah bunda yang ingin mengikuti event-event dari sharing organizer bisa follow dan ikuti jadwal terbarunya di Instagram sharing organizer seperti itu. Nah, insya Allah sharing organizer merupakan event organizer rujukan yang paling tepat karena setiap eventnya kami memberikan fasilitas dan bonus yang sangat menarik dan berbeda di setiap eventnya dan tidak akan Bunda dapatkan di event organizer yang lain. Seperti itu ya Bunda semuanya. Saya rasa cukup sekian perkenalan dari kami sharing organizer. Jangan lupa follow dan ikutin terus sharing organizer. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Isnu. Siap, terima kasih banyak Kak Fatatu. Ya,
Betul sekali ya, sharing organizer adalah salah satu event organizer yang mana kami itu sering sekali mengadakan event training. Jadi mungkin benda-benda yang ingin upgrade dan update ilmu, silakan bisa mengikuti event kami, karena kami itu selalu memberikan fasilitas yang plus-plus dan juga hadiah-hadiah menarik seperti pada event hari ini. Jadi silakan bunda-bunda untuk menyimak dari awal hingga akhir, karena di akhir nanti ada kejutan menarik dari sharing organizer dan juga BBO. Oke, sekarang kita akan masuk ke acara inti. Sebelumnya ini kita mengundang Bunda Ayu Retno Ningrum ya. Beliau ini adalah Master Kemitraan BBO dan juga founder Baby Love Salon dan Spa. Dan Bunda Ayu ini sekarang berdomisili di Magelang. Beliau sudah sukses ya dengan cabang outletnya yang luar biasa banyak, 17 outlet milik pribadi dan 123 outlet mitra agen, luar biasa dengan omset ratusan juta rupiah dengan bisnis empasi ini. Teman-teman semua pasti sudah penasaran ya bagaimana kisah dari Bunda Ayu ini. Kita langsung sapa saja Bunda Ayu. Halo Bunda Ayu. Halo Kak Isnu, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Bunda Ayu? Wah, cantik sekali ya. Alhamdulillah Kak Isnu. Gimana Kak Isnu kabarnya? Auranya positif, sudah terpancar gitu, jadi siap menularkan kepada kita. Insya Allah ketularan suksesnya juga ya teman-teman ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, karena kami sudah nggak sabar nih untuk menyimak kisah sukses dari Bunda Ayu. Silakan Bunda Ayu bisa dimulai saja untuk presentasinya. Baik, terima kasih Kak Isnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sharing organizer, terutama kepada Kak Isnu dan Kak Fatatun ya, yang sudah mengundang saya menjadi pembicara pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar hari ini yang sangat antusias sekali, insya Allah ilmu-ilmu yang mungkin hari ini akan saya sharing bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Ya, perkenalkan saya Ayu Retno Ningrum. Saya merupakan Master Kemitraan dari Bubur Organik BBO dan founder dari Baby Love Salon and Spa. Wah, ini pesertanya lumayan banyak ini ya. Dari mana aja ini ya? Boleh dijawab di room chat. Dari mana aja kira-kira? Masya Allah, ada yang dari Jambi, Magelang juga ada, Blora, Masya Allah. Pemalang. Wah, jauh-jauh ya. Kalimantan, Masya Allah. Ya, terima kasih kakak-kakak semua yang hari ini sudah hadir pada webinar hari ini. Semangatnya masih powerful ya, karena masih pagi. Dan saya lanjutkan perkenalan saya. Saya merupakan ibu dari 1 orang putra dan 1 orang putri, dan istri satu-satunya dari suami saya tercinta. Dan kira-kira ada yang bisa menebak usia saya sekarang ini berapa? Yang bisa nebak nanti dapat hadiah deh. Yo, kira-kira siapa yang tepat bisa nebak kira-kira usia saya sekarang berapa? Ada yang bisa tebak? 30. Yang lainnya ada yang bisa tebak? 39, 40, 36. 3 orang ya yang menjawab ya. Kak Nugraheni,
Kak Haprianti, dan Kak Wita. Masih awet muda, Bunda. Alhamdulillah, Bunda. Oke, jawaban yang mendekati benar itu Kak Nugraheni dan Kak Sutarmi Blora. Tepatnya saya sekarang berusia 31 tahun dan alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak. Baik. Hadiahnya nanti saya lanjutkan di grup ya, Kakak. Baik, next. Nah, ini rangkuman dari perjalanan saya. Saya merupakan asisten apoteker dahulunya ya, lulusan tahun 2008. Tapi saya tidak melanjutkan kuliah pada saat itu karena memang ada beberapa pertimbangan. Jadi 2008 sampai dengan 2017 Juli itu saya masih menjadi asisten apoteker dan bekerja di apotik, klinik swasta, malah ada yang saya double job waktu itu, klinik dan apotik. Dan tahun 2017, tepatnya di bulan Juli, saya memantapkan diri untuk membanting setir, istilahnya membanting setir dari asisten apoteker menjadi pembisnis. Awalnya bukan pembisnis sih, lebih ke pedagang. Karena dulu saya awal-awal belum karena ilmunya juga belum dapat secara sempurna. Tapi alhamdulillah sekarang saya terus mengupgrade ilmu yang saya dapat dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah memiliki bisnis lain juga selain dari MPASI ini. Tahun 2019, alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari PT Mitra Kerja NICE sebagai Master Kemitraan Bubur Organik BBO, menjadi pemegang wilayah di wilayah Ekskaresidenan Kedu dan Ekskaresidenan Banyumas sampai saat ini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini yang foto paling ujung tahun ini saya mendapatkan reward dari PT Mitra Kerja NICE berupa logam mulia dan reward berupa uang tunai sejumlah 23 juta rupiah. Next, Kak Isnu. Baik. Tadi kan saya menyampaikan bahwa saya merupakan master kemitraan dari bubur organik BBO. Sebenarnya BBO sendiri itu apa sih? BBO sendiri itu sebenarnya merupakan brand UKM di bawah PT Mitra Kerja NICE yang merupakan brand resmi dari PT Mitra Kerja NICE yang menggunakan bahan baku MPASI-nya dari NICE sendiri. Nah, NICE sendiri ini merupakan produk MPASI organik yang produknya berupa retail, dan untuk kemitraannya kita menjual dalam bentuk matang dan berbentuk franchise kemitraan bubur organik di bawah asuhan PT MKN sendiri. Alhamdulillah jaringannya sudah sangat luas. Di tahun 2021, akhir tahun 2021 kemarin, untuk franchise kemitraan dari PT Mitra Kerja NICE sendiri sudah tersebar 1000 titik di seluruh Indonesia. Dan untuk BBO sendiri, alhamdulillah tadi disebutkan 123 titik ya. Alhamdulillah di akhir tahun 2021 sudah ada peningkatan lagi sejumlah 146 titik, dan juga outlet pribadi saya sekarang totalnya sudah 20 titik. Alhamdulillah dari kami PT Mitra Kerja NICE sendiri di bawah asuhan PT Mitra Kerja NICE sudah terkoordinir dengan baik secara sempurna,
dari mulai hulu ke hilirnya. Kami juga sering diadakan seminar-seminar resmi dari pusat tersendiri untuk menambah ilmu-ilmu bisnis dan produknya. Nah, ini tadi untuk produk sendiri, BBO menggunakan produk dari NICE yang berbentuk seperti ini, seperti di presentasi. NICE tersendiri merupakan produk MPASI homemade ya, jadi bukan MPASI instan. Mungkin di luar terkenalnya dengan MPASI instan karena kemasannya memang sudah terpacking seperti itu. Jadi sebenarnya NICE sendiri ini bukan MPASI instan. Jadi memang memerlukan pemasakan yang cukup lama dengan menggunakan alat yang khusus sehingga nilai gizinya tetap terjaga sampai dengan dikonsumsi oleh bayi-bayi kita. Nah, ini dari keunggulan produknya sendiri. NICE sendiri merupakan satu-satunya produk MPASI homemade organik yang bersertifikat lengkap. Sertifikatnya apa aja sih? Mempunyai sertifikat organik untuk produknya, bukan hanya pertaniannya saja, tapi untuk produknya. Jadi dari mulai beras, protein, sayur, dan lain-lain itu sudah memiliki sertifikat organik. Lalu sertifikat halal MUI untuk produknya, lalu sertifikat HACCP dari produknya, kemudian ada izin edar BPOM juga untuk produknya. Dengan bahan-bahan organik yang memang menyerupai bentuk aslinya, NICE ini merupakan unggulan di kelasnya. Di sini ada tertera ditambah diperkaya probiotik dan omega 3, jadi memang dalam satu produk sudah ditambahkan sedemikian rupa dan disusun oleh ahli gizi bersertifikat sehingga ketika dikonsumsi oleh anak atau bayi itu memang sudah tepat takaran gizinya. Next, Kak Isnu. Persebaran Halo Bunda Ayu. outletnya Residenan Kedu dan ex-Karesidenan Banyumas. Ada dari mulai Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, lalu untuk Banyumas sendiri ada Purwokerto, Purbalingga sampai Cilacap, itu ada 146 titik untuk BBO sendiri. Next, Kak Isnu. Jatuh bangun merintis usaha. Jatuh bangun merintis usaha ini semua pasti dialami oleh semua pembisnis ya, bukan hanya saya. Jadi memang dalam merintis usaha pasti ada jatuh bangunnya, ada lika-likunya. Seperti saya mulai dari awal yang saya sebutkan tadi, awalnya itu memang pedagang, ya saya hanya berdagang saja gitu. Berdagang MPASI ini yakin dengan produk yang saya jual karena memang saya yakin dengan keunggulan produknya sendiri. Awal-awal merintis usaha ya pasti di masyarakat kan memang belum mengenal sekali akan produk ini ya. Jadi masih pemikirannya makanan bayi ya nasi tim yang dibuat ala kadarnya, diublek-ublek gitu ya, kalau orang Jawa bilang diublek-ublek, dicampur-campur tanpa memperhatikan
gizinya sesuai apa enggak, protein yang dimasak itu tepat apa enggak, terus kehigienisannya juga enggak diperhatikan, asal cemplung-cemplung gitu ibaratnya. Dan mereka, masyarakat lebih memilih yang seperti itu karena mungkin dirasa lebih hemat mungkin ya, lebih ekonomis dari sisi materi. Nah, ini yang di awal itu merupakan PR besar buat saya untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat. Ya, di sini pasti ada komentar-komentar negatif, terus untuk membuka outlet satu ke outlet berikutnya juga tetap ada perjuangannya tersendiri, tapi saya kembali lagi niat awal saya untuk merintis usaha ini apa gitu. Kalau saya sendiri dari awal terjun ke bisnis ini memang ada visi misinya. Jadi visi misinya ada untuk menebarkan manfaat ke sekitar dan memang untuk memberikan passive income ya untuk perekonomian keluarga, karena memang dulu saya bekerja sebagai asisten apoteker, mungkin di sini sebagian ada yang mengetahui lah ya, untuk gaji dari asisten apoteker sendiri itu berapa untuk tenaga kesehatan, padahal sekolahnya mahal gitu ya. Tapi untuk dari segi gaji sangat minim, jadi untuk menabung bulanan aja untuk sekolah anak kayaknya susah gitu. Halo Bu Ayu. Sepertinya sinyal ya teman-teman. Ini suara Bu Ayu tidak terdengar dan juga videonya juga ngelak. Mohon ditunggu ya teman-teman sebentar. Baik teman-teman, kalau suara saya terdengar jelas ya? Oke, ini dia Bu Ayu sudah bergabung kembali. Ya, mohon maaf Mbak, soalnya ini ada trouble. Oh ya. Mungkin untuk device yang lain bisa dikurangin suaranya Bu, karena suara Ibu bergema. Oh iya. Sudah jelas belum, Mbak? Sudah Ibu. Tadi sampai mana ya, Mbak? Sampai jatuh bangun, Bu. Jatuh bangun merintis bisnis. Oh iya.
Jatuh bangun merintis bisnis ya itu tadi sudah sebagian saya ceritakan. Memang untuk merintis sebuah bisnis, sebuah usaha memang tidak ada yang langsung mulus seperti jalan tol ya. Jalan tol juga kadang ada hambatan. Jadi memang semuanya itu harus dimantapkan dari niat awal. Seperti saya, niat awal merintis usaha memang ada visi misi tersendiri dari saya dan keluarga. Memang visi misinya yang pertama untuk menebarkan manfaat ke lebih banyak orang lagi, dan yang kedua memang menambah pasif income untuk keluarga. Karena memang ya sebagian besar di sini nakes ya, pasti tahu seberapa sih gaji nakes, sedangkan sekolahnya mengeluarkan biaya yang lumayan besar gitu ya. Tapi ketika bekerja di suatu instansi, dari segi gaji atau salary itu, kalau dulu saya di tahun 2000, terakhir 2017 itu masih dikatakan sangat rendah. Jadi untuk menabung, istilahnya menabung bulanan untuk sekolah anak-anak saja, masih sulit gitu. Dan juga ketika saya merintis bisnis seperti itu, waktu untuk keluarga juga banyak, tidak seperti waktu saya bekerja di instansi gitu. Next, Mbak. Nah, ini merupakan pencapaian saya. Pencapaian saya alhamdulillah di tahun ini ya, saya sudah memiliki kantor kemitraan tersendiri di Magelang, lalu ada salon and spa yang berada di satu tempat juga di Magelang. Lalu setahun ini juga saya mendapatkan reward double berupa LM dan uang tunai. Ini merupakan rangkuman pencapaian saya di tahun 2021, dan memiliki cabang outlet yang bertambah-tambah sampai di angka 146 titik, alhamdulillah. Next, Kak. Ini ada quote sedikit dari saya. Bekerjalah sampai kamu bisa mempekerjakan banyak orang, dan hiduplah untuk menebar manfaat untuk banyak orang. Next. Baik, mungkin presentasi dari saya sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah menyimak presentasi dari saya. Sekian, terima kasih Kak Isnu, terima kasih Kak Patun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini ya kisah sukses dari Bunda Ayu yang awalnya asisten apoteker mempekerjakan banyak sekali orang. Jadi di sini kita bisa digarisbawahi ya, ternyata tenaga kesehatan itu setelah lulus nggak melulu mendaftar ke instansi, entah itu di klinik, rumah sakit, puskesmas, tidak harus seperti itu, tapi kita bisa untuk berwirausaha, karena memang peluang usaha dan bisnis itu berbagai macam cabangnya dan berbagai macam caranya. Tinggal kita bagaimana kita memulai, bagaimana kita meniatkan hati kita, begitu ya Bu Ayu ya. Oke, sekarang kita ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kita buka 2 termin. Ini ada banyak sekali pertanyaan dari peserta yang sudah masuk di Google Form. Sekarang kita bacakan satu-satu Bu Ayu untuk pertanyaan yang sudah masuk di Google Form. Boleh, Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih cara memulai bisnis empati dari BBO dan bagaimana penyimpanan bahan mentahnya? Dan apakah yang bukan ahli itu bisa berbisnis empati? Ini satu pertanyaan dari satu orang, tapi pertanyaannya banyak sekali, Bu. Oh iya. Nggak apa-apa, Kak. Oke, pertanyaan yang pertama bisa saya jawab ya.
Menurut saya sendiri, untuk memulai bisnis itu tidak ada yang dari angka nol. Jadi dari pribadi saya sendiri memang nggak ada memulai bisnis dari angka nol tuh nggak ada. Pasti ada mungkin dari segi materi, modal mungkin ya, entah itu modal materi, modal ilmu itu pasti ada. Untuk saya sendiri memang modal awal bukan dari segi ilmu karena dari segi modal, karena saya memang background-nya kan bukan dari pembisnis. Saya hanya ingin mencoba bisnis yang memang sesuai dengan visi misi saya, dan awal bergabung di franchise ini saya membeli kemitraan berupa kemitraan Nice pada saat itu, namanya bukan BBO, di tahun 2017 itu dulu masih di angka 3.500.000 dahulu. Jadi memang modal awal saya ya 3.500.000 itu, jadi tidak memulai dari nol ya Kak. Alhamdulillah dari bergabungnya saya di franchise ini, saya mendapat banyak ilmu dari rekan-rekan, baik itu rekan sesama penjual bubur bayi istilahnya, atau dengan senior-senior saya, terus coaching-coaching yang memang diberikan dari pihak Nice sendiri, lalu dari master kemitraan pada saat itu, karena waktu itu saya memang posisinya bukan di master kemitraan, masih di agen. Jadi alhamdulillah segala sesuatunya sudah terkoordinir dengan baik, dan saya memiliki ilmu-ilmu tersebut dan bisa diaplikasikan sampai sekarang, dan saya bisa sampai di posisi ini, detik ini. Untuk yang pertama jawaban saya itu Kak. Untuk yang kedua tadi, produk Nice sendiri itu sudah lengkap baik untuk komposisinya maupun takaran gizinya. Jadi di sini saya ada sampel bahan ya, kelihatan nggak? Sampel bahannya. Sampel bahannya itu seperti ini. Jadi ini memang bentuknya masih beras utuh ya. Ini silika gel, memang sebagai pengeringnya supaya tidak ada pertumbuhan mikroba di dalamnya. Jadi memang produk Nice sendiri itu sudah lengkap dari karbohidrat, protein, sayur, itu sudah satu kemasan. Jadi kita tidak perlu repot untuk meracik yang lainnya lagi. Dan tujuannya dalam dibentuk kering seperti ini karena untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang ada di dalamnya. Gitu. Untuk produk Nice sendiri yang seperti saya katakan tadi itu tidak instan ya, ada pemasakan dahulu menggunakan alat khusus, itu waktunya 6-8 jam untuk supaya nilai gizi yang di dalamnya tetap terjaga sampai dikonsumsi oleh customer. Customer itu karena customer kita bayi, untuk bayi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang customer kita nggak hanya bayi sih Kak. Jadi memang ada orang tua yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, untuk yang sudah tidak bisa melumat dengan baik itu malah menjadi customer kita. Mungkin pertanyaan yang dari nomor 1 dan nomor 2 itu, yang nomor 2 tadi penyimpanan ya Kak? Iya. Untuk penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya karena memang produknya dalam bentuk kering, itu cukup ditaruh di wadah tertutup rapat, lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin ketika sudah dibuka. Kalau misalnya masih dalam bentuk rapat seperti ini, aman di suhu ruang asal tidak terlalu panas karena memang sudah di vakum dan bentuknya juga kering semua, jadi insya Allah tetap aman disimpan di suhu normal, suhu ruang. Gitu Kak.
Baik, ini masih ada pertanyaan yang terakhir dari penanya pertama ya, Bun. Apakah yang bukan ahli itu bisa berbisnis empati? Silakan, Bun. Oh iya, baik. Jadi bisa berbisnis MPASI ini ya. Contohnya saya sendiri bukan dari background ahli gizi, saya merupakan asisten apoteker, pegangannya malah mortir sama obat ya, ngaduk obat, bukan dari ahli gizi yang memang bisa menakar untuk makanan tertentu dengan meracik kalori dan lain sebagainya. Saya bukan dari background itu. Jadi untuk di bisnis ini siapapun itu bisa memiliki bisnis ini tuh bisa. Contohnya ada mitra saya, dia merupakan accounting dari salah satu kantor di Magelang dan resign visi misinya kurang lebih sama seperti saya. Dia resign dari pekerjaan dan menggeluti bisnis ini. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki 9 outlet yang sudah buka dan 3 outlet yang masih on proses buka, dan omsetnya alhamdulillah Mbak ya lebih dari ekspektasinya beliau gitu. Itu Kak. Luar biasa sekali, Masya Allah. Berarti memang benar sekali ya, semua bisnis itu bisa dimulai asalkan niatnya, entah background-nya apapun, yang penting niat kita sudah mantap, itu bisa dimulai. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali pertanyaan yang sama yang diajukan, termasuk pertanyaan yang ada di forum chat ya. Itu banyak yang menanyakan, bagaimana sih cara menjadi mitra dan franchise dari BBO ini atau dari NICE ini. Silakan Bunda. Oh iya, baik. Untuk cara bergabung dalam bisnis kemitraan BBO ini, kakak-kakak semua bisa membeli kemitraan. Kemitraan seperti saya tadi sebutkan, untuk bergabung di awal saya juga memiliki modal untuk bergabung di kemitraan ini. Khusus untuk kakak-kakak yang hadir di event ini, nanti ada penawaran khusus dari kami untuk bergabung di kemitraan BBO ini. Jadi tetap stay tune di webinar ini dan di grup WhatsApp-nya ya Kak. Sip. Berarti nanti pokoknya peserta yang sudah bergabung di Zoom jangan hanya ikut setengah saja ya, harus diikuti sampai akhir karena penjelasan detailnya akan disampaikan nanti di akhir Zoom dan juga di grup WA. Begitu nggih. Ini pertanyaan tentang franchise dan bagaimana menjadi mitra sangat banyak ya untuk Bunda Wita Anas, Bunda Sutarmin, begitu sudah terjawab nggih. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang sudah masuk di Google Form ya, Bunda Ayu ya. Nah, ini lebih ke pertanyaan general nih. Bagaimana manajemen pengelolaan agar bisnisnya itu tetap bertahan dan berkembang dengan cepat? Monggo Bunda, tips dan triknya mungkin bisa dibagikan kepada kami, Bun. Baik, Kak Isnu. Jadi gini, manajemen bisnis yang kami terapkan merupakan strategi yang kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan bisnis dari pihak NICE sendiri. Saya sudah menyampaikan di awal, memang saya bukan background dari bisnis ya. Saya juga ilmu bisnis pada saat itu bergabung itu masih zong banget, masih belum tahu bisnis itu kayak gimana, mau ngapain dan harus kayak gimana. Dan alhamdulillah semenjak saya bergabung di kemitraan ini memang ada pelatihan-pelatihan khusus untuk mitra kami dan itu saya terapkan sampai detik ini. Jadi untuk kakak-kakak yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana manajemen bisnis, keuangan dan lain-lain, bisa segera join dengan kami. Nanti kakak-kakak akan mendapatkan semuanya yang kakak harapkan seperti itu, Kak.
Oke, luar biasa ya. Berarti memang komplit ya kalau sudah gabung kemitraan. Nanti sekalian dikasih tips dan triknya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bun. Ini berapa modal of tadi sudah disampaikan ya, modalnya 3 juta sekian. Kemudian bagaimana mulai bisnis empati dengan harga relatif terjangkau untuk masyarakat? Monggo Bun, mungkin untuk harga-harganya begitu, apakah sudah ditentukan atau bagaimana? Kalau dari segi harga sendiri, sebenarnya bukan ditentukan, kita mengacu pada standar. Jadi memang untuk setiap wilayah kan berbeda-beda ya, seperti misalnya di sini dengan di Kalimantan misalnya seperti itu kan juga harganya pasti berbeda. Kita ambil contoh aja es teh misalnya gitu ya, es teh di Jawa misalnya harganya 2.500, di Kalimantan misalnya bisa 3,5 atau 4.000 gitu. Jadi memang kalau untuk harga jual ke customer itu kita ambil standarnya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi untuk penggunaan produk itu sendiri kami benar-benar menggunakan produk yang berkualitas, dan untuk target market kita sendiri sebenarnya itu menjangkau ke semua kalangan, dari mulai kalangan bawah, menengah, atas, itu menjadi target market kita. Jadi bisa disimpulkan untuk harga seperti tadi disesuaikan dengan standar suatu wilayah itu masih terbilang relatif murah. Dan jika ditanya kenapa dengan menggunakan produk yang kita miliki dengan kualitas tinggi, harga bisa dijual standar, misalnya saya katakan misalnya di Pulau Jawa 5.000 gitu ya, 5.000 itu karena selain kita berbisnis untuk memperoleh omset, kita juga ada visi misi. Visi misinya apa? Yaitu bagaimana kita berkontribusi untuk memperjuangkan nutrisi untuk generasi Indonesia. Mungkin seperti itu, Kak Isnu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi berbisnis itu nggak hanya bisnis ya, tapi juga kebermanfaatannya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Itu tentang resepnya itu bagaimana, Bun? Atau mungkin cara membuat empasi yang kandungannya 4 bintang tapi murah seperti itu. Untuk resep dari Baby O itu bagaimana, Bun? Silahkan. Baik, Kak Isnu. Tadi sudah saya perlihatkan sampel produknya ya. Sampel produknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Sampel produknya seperti ini. Untuk resep-resepnya sendiri, jika kita bergabung dengan kemitraan BBO sendiri, itu kita nggak perlu pusing-pusing ibaratnya gitu ya, men-trial resep-resep MPASI yang gimana sih, tepat nggak sih kita meracik, misalnya karbonnya sekian, protein hewaninya sekian, sayurnya sekian, itu tepat nggak sih takarannya, kalorinya udah bener nggak sih sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Kalau untuk dari kemitraan kita sendiri, kita sudah tidak memikirkan hal itu karena produk sendiri kita sudah terstandar dari pusat, dari PT Mitra Kerja NAI sendiri yang sudah disusun oleh ahli gizi bersertifikat. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikirin resepnya yang untuk dijual itu seperti apa, takarannya gimana, terus kandungannya udah tepat atau belum, gitu kan. Jadi memang kita concern-nya ke penebaran manfaatnya. Jadi untuk produknya kita sudah terkemas dengan baik, dan produk tersebut juga seperti saya sebutkan di awal sudah memiliki sertifikat organik, sudah memiliki sertifikat halal MUI, sertifikat HACCP juga sudah, lalu izin edar BPOM yang paling penting ini juga sudah punya. Jadi kita memberikan produk ke masyarakat itu memang sudah tepat gizi, tepat nutrisi, dan kehigienisannya juga insya Allah terjamin. Nah, kalau misalnya kita meracik dengan resep-resep sendiri, tentu saja kita harus melalui proses yang lumayan panjang ya. Kita
formulasi sendiri, lalu konsultasi ke ahli gizi. Kan kalau kita formulasi sendiri nggak mungkin kalau misalnya kita hanya sebatas dari pengetahuan dasar gitu ya. Kita meracik juga dengan konsultasi dengan ahli gizi, lalu nanti mengajukan sertifikat berupa sertifikat organik, halal MUI dan izin edar BPOM itu membutuhkan waktu yang lama, mengeluarkan tenaga, materi, dan tidak cukup dengan waktu singkat gitu. Jadi insya Allah produk kami semuanya sudah terkoordinir dengan baik dari mulai produk sampai ke kemitraannya. Gitu Kak Isnu. Baik, terima kasih Bunda Ayu, luar biasa sekali ya penjelasannya. Berarti semuanya sudah paket lengkap ya Bu. Sekarang kita masuk ke termin kedua. Silahkan Bunda-Bunda yang ingin bertanya langsung saja angkat tangannya ya di Zoom ya. Kemudian di unmute suaranya. Silahkan. Oh, ini ada pertanyaan masuk nih dari Bunda Erna Nurrohim. Monggo silakan Bunda Erna bisa langsung disampaikan saja. Karena ini nanti akan dapat hadiah nih menarik dari BBO untuk penanya-penanya yang aktif dan penanya yang menarik. Silakan Bunda Erna. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Jadi saya tadi terlambat, mohon maaf karena ini saya sambil menjaga pasien. Jadi prinsipnya itu kita tinggal menjual produknya ya Bunda ya. Kita tidak perlu memasak dari awal yang seperti maksud saya sebelumnya itu kita membuat MPASI yang kita memasak, kemudian kita kemas, kemudian kita jual kepada klien. Gitu, terima kasih. Sudah Bunda Isnu. Oke, siap. Terima kasih Bunda Erna. Moga silakan Bunda Ayu bisa langsung. Baik, Kak Erna Nurrohim ini ya. Ya. Kak Erna, untuk prinsipnya kita menjual memang dalam bentuk matang ya ke customer. Cuma untuk memasaknya kita tetap memasak, Bun. Jadi memang produk tadi yang seperti saya contohkan sampelnya itu kan dalam bentuk mentah. Jadi memang prinsip dasarnya produk Nice itu kan MPASI, homemade, organik. Jadi menyerupai bentuk aslinya gitu. Kita tetap memasak, cuma untuk produk kita nggak perlu lagi memikirkan takarannya, terus nggak perlu lagi memikirkan kita belanja produk basah misalnya gitu ya, produk basah yang kan pasti takaran air, lalu ada mikrobanya mungkin yang tidak kelihatan, kita kan tidak tahu karena secara kasat mata hal-hal tersebut kan harus secara lab. Nah, sedangkan kalau di produk Nice sendiri itu semua sudah lolos uji lab, jadi insya Allah kita menjual matang ke customer itu sudah tepat semuanya, jadi tepat gizi, tepat nutrisi, dan kehigienisannya juga insya Allah tetap terjaga. Jadi kita tetap memasak gitu, Kak. Mohon bertanya kembali. Berarti itu nanti kita menjualnya dalam bentuk kemasan kecil-kecil atau bentuk kemasan kering? Oh gitu, ya. Untuk kemitraannya itu kan kita kita jual dalam bentuk matang. Jadi dalam bentuk udah bubur jadi kita yang memasak, lalu paginya itu kita jual dalam bentuk matang. Cuma dari Nice sendiri itu ada dua macam produk. Dua macam ini, yang pertama yaitu produk matang yang kita jual dalam bentuk bubur sudah matang, yang kedua yaitu berbentuk retail. Retail itu yang berbentuk mentah. Jadi kemasannya memang beda. Kalau untuk retailnya, ini pasti sudah pernah menemukan di mungkin baby shop atau online shop, itu ada bentuk retail seperti ini. Ini memang bentuknya mentah, jadi bisa dimasak di rumah sendiri itu. Untuk dari segi harga, bedanya apa sih di kemitraannya sama di retail yang dijual di online shop? Yang pertama, dari segi harga pasti udah jelas beda banget karena
kalau untuk kemitraan itu ada harga khusus untuk kemitraan, dari harga bahan bakunya pasti lebih rendah gitu, karena kita jual kembali ke customer dalam bentuk matang gitu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bunda Erna atas pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sudah mengantri Bunda Sutarmi, monggo saya silakan. Bunda bila ingin bertanya bisa di unmute suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mbak Isnu, Mbak Fatatu ya. Saya lagi nggak enak badan ini. Bu Ayu, terima kasih. Salam kenal. Saya tertarik sekali ya adanya MPASI karena kebetulan saya juga mengelola bayi dan anak-anak di tempat kami, dan selama ini itu masih membeli atau bahkan orang tua itu kesulitan di situ. Nah, saya sangat tertarik, kalau tadi sudah dijawab ya, mudah saja untuk menjadi mitra. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, apa sih yang kami dapatkan ya, kalau misalnya nanti kami bermitra atau menjadi franchise-nya atau membuka outlet-nya yang mungkin dari mulai pendampingan atau seperti apa yang gambaran yang bisa kami dapatkan untuk nanti sebagai mitra. Itu yang ingin saya sampaikan. Bunda Ayu mohon bisa dijelaskan sedikit ya, diintipkan lah nanti trip-tripnya dan apa sih keuntungan yang artinya dalam bermitra itu kan kita sama-sama ya Bu Ayu ya, artinya mungkin kami juga mengembangkan dan tadi dengan prinsip yang hampir sama bisa membawa manfaat ke banyak orang itu ya. Dan matur nuwun sangat nyuwun penjelasannya ini. Ya, baik, Bunda Tarmi dari Blora ini ya. Ya, Bunda Tarmi, untuk kemitraan tersendiri apa sih sebenarnya yang didapatkan gitu ya, didapatkan ketika Bunda Tarmi join ke kemitraan ini. Yang pertama, dengan membeli kemitraan seharga nanti yang saya share di akhir sesi, itu nanti sudah mendapatkan tools-tools yang tertera di flyer. Jadi ada tools-tools sendiri yang memang paket komplit untuk jualan gitu. Seperti mungkin booth untuk jualan, bahan bakunya, alatnya, itu sudah paket komplit gitu ya. Jadi nanti Kak Tarmi sendiri hanya tinggal jualan saja gitu, eksekusi, mungkin mencari lokasi untuk usahanya, lalu nanti juga Kak Tarmi sendiri mendapatkan arahan dari master kemitraan sendiri, dan nanti ada grup tersendiri memang untuk mitra-mitra. Jadi situ bisa sharing sesama penjual bubur ini, MPASI ini, dan untuk ilmu-ilmu yang didapatkan di kemitraan ini itu nanti ada kelas-kelasnya juga Kak Tarmi. Jadi ada kelas-kelas khusus untuk mitra, untuk ilmu bisnisnya dari pusat. Jadi nanti memang menghadirkan coaching-coaching yang hebat di bidangnya, seperti misalnya bidang manajemen keuangan, mungkin manajemen bisnisnya, lalu nanti ada marketingnya, itu ada kelasnya tersendiri. Dan setahun biasanya itu rutin diadakan kelas-kelas ini gitu. Jadi untuk yang didapatkan itu, dan untuk bisnis kemitraannya, untuk bubur organik BBO itu nggak ada. Kalau mungkin ada ya franchise yang dia tuh ada profit sharing, jadi nanti ada labanya terus di-sharing gitu kan antara brand dan mitra. Tapi untuk
kemitraan BBO sendiri yang di bawah PT Mitra Kerja Nice itu tidak ada profit sharing. Jadi keuntungan memang pure murni 100% untuk mitra. Jadi kerjasamanya antara mitra dengan master kemitraan dan PT Mitra Kerja Nice itu hanya dari segi bahan baku dan nanti tetap dibimbing dari 0 sampai pembukaan outlet itu tetap ada bimbingannya. Mungkin itu bisa membantu Kak Tarmi. Bisa. Tambahkan satu pertanyaan lagi. Kira-kira untuk kemitraan ini ada jangka waktunya nggak, Bun ya? Artinya mungkin kalau tadi baru saja disampaikan kan sampai pembukaan outlet, atau mungkin nanti ada mendampingan sampai 1-2 tahun atau sampai mandiri lah seperti itu, atau bagaimana ini? Adakah seperti itu? Baik, Kak Tarmi. Untuk jangka waktu kita itu, jadi kalau misalnya ada seseorang yang bergabung dengan kemitraan, itu memang ada MOU-nya. MOU tersendiri itu sebenarnya penjabaran dari SOP-SOP apa saja yang harus dilakukan owner tersendiri dan apa-apa saja yang harus dilakukan master kemitraan, seperti itu. Nah, MOU ini memang ada jangka waktunya pemberharuan 1 tahun sekali, tapi bukan bukan jangka waktu yang ya udah kalau misalnya 1 tahun ini nggak tanda tangan terus berarti kamu udah bukan pemilik kemitraan ini, nggak gitu. Jadi untuk pemberharuan ini memang kan tetap ada ya peraturan atau SOP yang harus dijalankan mitra juga. Misalnya memang sudah sesuai dengan apa yang tertera di MOU itu seumur hidup Kak Tarmi. Jadi memang kemitraan ini ya milik owner sendiri. Cuma dalam MOU yang sudah disebut, cuma dengan aturan-aturan yang sudah tertera di MOU-nya gitu. Ketika mitra sendiri sudah melaksanakan itu dengan baik, ya itu sudah pasti seumur hidup untuk ownernya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu, luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa belajar nanti dengan panjenengan dan teman-teman di Mitra. Bismillah. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Bunda Sutarmi. Semoga cepat sembuh nggih Bunda nggih. Ini kebetulan Bunda Sutarmi itu adalah guru dan dosen saya juga, dan beliau juga founder dari ICA Institute, Bun. Jadi di sini mah jadi nambah keluarga ya Bun dengan event ini. Terima kasih Bunda. Oke. Saya belajar Mbak Isnu sama Kak Ayu ini luar biasa. Ya, saya juga kelas kosong. Sama-sama belajar Kak Tarmi. Saya gelas kosong, yang ini mau diisi sama nice ini. Saling bertukar ilmu nggih nanti nggih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Tarmi dan Bunda Ayu atas penjelasannya. Kemudian kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nggih, karena masih mengantri ini Bun. Ini ada Bunda Endah Herni. Silakan bisa di-unmute Bun untuk suaranya, bisa ditanyakan langsung dengan Bunda Ayu. Monggo silahkan Bunda Endah Herni. Atau saya bacakan Bunda. Saya bacakan di chat ya, ini yang sudah masuk di chat. Bunda Ayu, untuk bisnis MPASI, untuk mempekerjakan karyawan di outlet yang bisa dilakukan agar tetap terkontrol oleh owner, apa yang Bunda Ayu lakukan sampai punya banyak outlet dengan kontrol yang baik? Nah, ini tips triknya, bagaimana Bunda? Silakan. Baik, terima kasih Kak Isnu. Terima kasih untuk Kak Endah Herni ya. Untuk controller supaya semua berjalan baik, tentu saja owner tetap tidak bisa semuanya lepas tangan ke karyawan ya, tetap ada controller walaupun itu mungkin bisa secara langsung ke outlet atau tidak secara langsung. Tidak secara langsungnya bagaimana? Mungkin bisa Kak Endah Herni ini mempercayakan untuk
controller outlet dan lain-lainnya ke memang karyawan yang bisa Kak Endah percaya untuk controller, entah itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali untuk checking karyawan sesuai SOP atau belum. Jadi kan memang untuk karyawan outlet itu tetap ada SOP-nya ya, SOP yang harus dijalankan ketika karyawan outlet itu melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, itu kan perlu adanya pengecekan rutin. Jika memang Kak Endah tidak bisa mengkontrol secara langsung, bisa Kak Endah mempercayakan salah satu orang atau karyawan, rekrut salah satu karyawan untuk melakukan tugas itu. Mungkin itu Kak Endah Herni. Baik, sudah terjawabkah Bunda Endah? Sudah nggih? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Iin Nur Hayanti nih. Mohon izin bertanya lewat chat karena masih batuk memang. Sekarang sedang musimnya ya, sedang musim batuk pilek. Semoga Bu Iin segera sembuh juga. Jadi tidak bisa bicara, oke. Ini pertanyaannya, apakah ada pilihan berbagai menu? Kebetulan saya pernah melihat ada penjual makanan sehat bayi yang menjual kemasan mentah. Ada pilihan menu yang berbeda tiap harinya. Kemudian untuk kemasan yang mentah, ini tahan berapa lama ya, Bun? Monggo silakan Bunda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iin Nurhayanti. Untuk menu, kita memiliki banyak menu, Kak. Jadi memang dari yang menu standar, maksudnya menu standar itu belum ada campuran apapun di dalamnya. Kalau contoh retailnya yang seperti ini tuh belum ada campuran bumbu aromatik, lalu kaldu, susu itu masih komposisi standar itu ada 6 varian. Kalau yang sudah komplit seperti ini ada kaldu, ada susu, ada keju, dan lain-lain sebagainya. Bumbu aromatik juga ada. Ini ada sekitar 7 varian. Lalu untuk MPASI-nya sendiri kita ada 3, yaitu MPASI salmon, MPASI sapi, dan satunya yang baru yaitu MPASI rasa bakso sapi Nusantara. Jadi memang menunya banyak, bisa ganti-ganti setiap harinya. Jadi untuk customer bisa memilih, atau setiap harinya mau menyediakan berbagai macam menu itu pun malah sangat bagus ya. Jadi customer bisa memilih mau membeli menu yang mana hari ini, seperti itu. Lalu untuk kemasan yang mentah itu tahan berapa lama? Untuk kemasan yang mentah, ketika penyimpanannya sudah benar, itu insya Allah jika tidak berubah warna dan bau, itu sampai tanggal expire date-nya. Jadi untuk produk seperti ini memang expire date-nya dekat karena tanpa pengawet. Jadi dari tanggal produksi ke expire date hanya 1 tahun. Nah, itu ketika penyimpanannya sudah benar, insya Allah tetap awet sampai tanggal expire date-nya. Cuma kan kalau untuk kita jual matang ke customer, nggak mungkin ya kita simpan 1 pack ini dalam jangka waktu 1 tahun. 1 pack ini kurang lebih bisa jadi, kalau untuk matang ya, bisa 20-30 cup. Kemasan 600 gram. Mungkin itu untuk Kak Iin Nur Hayanti, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bunda Ayu. Bagaimana Bu Iin? Sudah terjawab, enggak? Sudah jelas tadi penjelasannya. Ini ke Bunda Wita Ana sekarang. Mohon untuk di-unmute, Bunda Wita, bisa ditanyakan langsung. Monggo silakan Bunda Wita. Oke, atau saya bacakan, enggak? Ini pertanyaannya. Jika ingin menjadi mitra, apakah bisa dijalankan secara online tanpa membuka outlet? Nah, monggo silahkan Bunda.
Karena sekarang serba online ya, jadi kalau untuk mitra NICE itu apakah bisa? Monggo silakan. Baik, terima kasih Kak Wita Arnas. Kak Wita Arnas, untuk kemitraan BBO itu untuk bubur matang. Cuma kalau untuk produk retailnya itu namanya reseller NICE. Jadi untuk produk keringnya itu bisa dijual online dan di mana-mana juga di marketplace sudah banyak ya, dan baby shop juga udah tersebar banyak. Bahkan kalau untuk di daerah kota besar seperti Tangerang, lalu Jakarta itu sudah masuk ke supermarket area sekitar. Jadi kalau untuk online tanpa buka outlet itu namanya bukan kemitraan tapi reseller produk retail, itu juga bisa. Cuma saya sedikit saran untuk reseller produk retail ini untuk dari segi keuntungannya tidak sebesar kemitraan yang jual bubur matang, karena kalau yang jual bubur matang keuntungannya pasti lebih besar. Baik, terima kasih Bunda Ayu. Bunda Wita sudah terjawab ya. Jadi lebih enakan jadi kemitraan begitu ya Bunda Ayu ya. Baik, ini menjadi pertanyaan terakhir ya untuk termin kedua. Karena memang Bunda Ayu sudah menjelaskan dengan rinci, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi untuk terkait franchise dan kemitraan lewat WA Group. Kita bisa ke sesi selanjutnya. Bagaimana Bunda Ayu untuk pertanyaannya, apakah mau diumumkan sekarang siapa yang mendapatkan hadiah, ataukah nanti di WA Group? Untuk pertanyaannya, saya umumkan di WA Group dengan ini ya, kemitraannya juga nanti saya jelaskan secara detail di WA Group. Oke, siap Bunda. Oke, oh ini ada Bunda Yuni juga ini bertanya, mungkin bisa sekalian ya. Masih ada satu pertanyaan karena kita juga masih punya waktu. Kalau di Kota Semarang sudahkah ada outletnya ya, Bun? Baik, untuk Bunda Yuni di Semarang ya. Jadi kemitraan kami yang di bawah PT Mitra Kerja NICE itu konsepnya per wilayah. Jadi untuk wilayah BBO sendiri itu ada di Ekskarisidenan Kedu dan Ekskarisidenan Banyumas. Untuk Semarang sendiri, brand resmi dari PT Mitra Kerja NICE itu ada namanya Imun. Kalau Bunda Yuni pernah lihat bootnya Imun, warnanya hijau juga seperti NICE atau boot NICE, nah itu merupakan mitra juga, tapi dari brand wilayah Semarang. Jadi nanti untuk brand di wilayah lain bisa saya hubungkan dengan master kemitraan di wilayah tersebut. Jadi memang beda wilayah, beda brand seperti itu. Oke, terima kasih sudah menjawab, Bunda Yuni. Kita sudah berada di penghujung acara nih sebelum kita tutup. Kami ada sedikit pengumuman, jadi dari pihak BBO mungkin ada tadi ya bagi-bagi giveaway kepada penanya yang paling menarik. Nah, dari pihak sharing organizer kami juga akan bagi-bagi voucher nih. Voucher diskon untuk event kami selanjutnya di bulan Maret di tanggal 5, yaitu event belajar meracik empati. Ini pelatihan selama 6 hari dengan Dr. Amita. Dr. Amita itu dokter ya, sudah di-share ya, untuk vouchernya 50.000. Dan ini untuk eventnya itu akan diselenggarakan di tanggal 5 sampai 10 Maret, jadi sekitar 5 sampai 6 hari kita belajar bagaimana meracik MPASI, dan Dr. Amita ini mungkin bisa di Zoom, Mbak Diksi. Nah, ya. Nah, Dr. Amita Drupadi ini dengan sertifikat ini juga udah sangat sering ya mengisi event dari NICE ya, Bu Ayu ya.
Mungkin bunda-bunda di sini ingin belajar langsung dengan Dr. Amita Drupadi, monggo silakan bisa join di event kami karena akan dapat diskon yang sangat menarik, yaitu diskon 50.000, dan kita belajar banyak sekali tentang MPASI, nggak cuma bagaimana cara meracik MPASI, tapi juga tentang bagaimana sih cara pemberian MPASI yang benar, bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah per-MPASian, karena tentu saja banyak sekali akan ditemukan masalah di situ. Jadi nanti misal bunda-bunda semua ingin membuka bisnis MPASI seperti Bu Ayu, dan pasti banyak sekali ya orang-orang yang mungkin sekalian konsultasi nih, ini kok seperti ini. Nah, cara bunda-bunda untuk mempromosikan usaha bisa dengan edukasi juga. Mari kita belajar dan upgrade ilmu di event ini dengan Dr. Amita Drupadi. Misal bunda-bunda tertarik bisa langsung hubungi admin sharing organizer. Oke. Dan untuk vouchernya akan kami share juga di WA group ya. Kemudian untuk pihak BBO selain bagi-bagi hadiah untuk penanya juga akan membagikan diskon kemitraan untuk seluruh peserta yang bergabung di sini. Nanti diskonnya juga akan di-share di WA group ya, Bun. Oke, untuk selanjutnya kita ada sedikit kenang-kenangan untuk Bunda Ayu nih dari Sharing Organizer. Terima kasih banyak Bunda Ayu sudah berkenan untuk menjadi narasumber di event Healthpreneur Talk yang pertama oleh Sharing Organizer. Semoga ilmunya yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, dapat diterapkan, suksesnya dapat nular ke kita ya. Terima kasih banyak Bunda Ayu Retnaningrum. Sama-sama, Kak. Oh iya, Kak, sebelum ditutup sesinya, saya boleh lempar pertanyaan ke peserta. Nanti hadiahnya ada nice can retail seperti ini. Silakan Bunda. Oh, ya. Terima kasih Kak Isnu. Mungkin nanti yang menjawab bisa langsung angkat tangannya ya, kita panggil ya. Hadiahnya 1 can retail MPASI dari NICE. Saya mau bertanya, saya tadi sudah presentasi, saya mau tahu nih siapa yang benar-benar nyimak banget. Untuk tahun ini saya tadi ada pencapaian. Nah, berapa jumlah reward yang saya peroleh tahun ini berupa nominal uang? Yang jawabannya tepat dan paling cepat itu yang dapat ya. Silakan. $23 juta. Luar biasa. Siapa itu? Siapa itu tadi yang jawab langsung ya? Saya loh, belum dijawab. 23 juta loh, saya bermimpi itu. Oh enggak, Bu Sutarmi. Bagaimana jawabannya? Benar ya? Betul sekali, Kak Sutarmi. Paling cepat loh. Paling cepat dan paling tepat. Dan mau logam mulianya juga. Mau logam mulianya juga ya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semua sekali ya Bun. Baik, selamat Bunda Sutarmi. Selamat Bunda. Oh ya, untuk Kak Sutarmi nanti bisa send alamatnya ya, karena hadiahnya nanti kami kirim. Terima kasih. Siap. Terima kasih sekali, ilmunya luar biasa. Senang sekali. Oke, terima kasih banyak Bunda Sutarmi, selamat. Terima kasih Bunda Ayu. Kita sudah berada di penghujung acara, jadi sebelum kita tutup dan berpisah di Zoom ini, mari kita foto bersama. Silakan bisa dinyalakan videonya biar wajah cantiknya kelihatan nih. Karena yang nyala baru sedikit ya. Oke, Bunda Erna sip. Monggo silakan yang lainnya, Bunda Anissa, Bunda Carolina, Bunda Winda, Bunda Sakti, Bunda Fatimah, Bunda Enda, silakan.
Baik, saya. Nah, silakan. Nah, cantik kan? Cantiknya jadi kelihatan nih auranya. Bunda Hafi, silakan. Bunda Septi, Bunda Anissa, Bunda Karolina. Oke? Sekarang kita bisa angkat jempolnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi, nggih. Bisa, gimana ya? Oh, Ya jeneng kono Kak, tampak loh kamu di Zoom. nggak apa-apa, tampak sekalian, Kak. Foto bareng sekalian. Kamu tampak itu. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada bunda-bunda semua, peserta, dan juga Bunda Ayu sudah mengisi event yang luar biasa pada hari ini ya. Jadi kita makin semangat ya untuk berwirausaha ya. Saya mewakili tim sharing organizer, misal banyak-banyak salah, mungkin salah kata, atau salah penyampaian, atau hal yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.